Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap limpah syukur kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas segala nikmat, izin dan perkenannya Allah semata sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan maghfirah senantiasa bercucuran ke pundak beliau, keluarga, sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umat yang masih konsisten atas ajarannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai qiraat sab'ah. Sebelum kita membahas lebih rinci, maka kita perlu mengetahui apa itu qiraat sab'ah terlebih dahulu. Nah, secara etimologi, qiraat ini berasal dari bentuk jamak qiraah yang merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi, qiraat ini adalah cara membaca Al-Quran oleh seorang imam ahli qiraah yang cara bacanya berbeda dengan imam yang lain. Selanjutnya ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat ialah ilmu yang mengajarkan cara melafalkan kata-kata Al-Quran dan cara membacanya, baik yang disepakati para ulama maupun yang padanya terdapat khilaf dengan menisbahkan setiap bacaan kepada orang yang meriwayatkannya. Ilmu qiraat ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada qiraat sab'ah, yang kedua qiraat asar, arba'ah asar, dan sebagainya. Namun ilmu qiraat yang paling terkenal ialah qiraat sab'ah, yakni 7 variasi membaca Al-Quran. Ilmu qiraat ialah qiraat dengan pengucapan setiap katanya berdasarkan aliran mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah. 7 imam qiraat yang terpilih karena dianggap paling berpengaruh di setiap negeri Islam. Yang pertama ada Abu Amr al-Basri dari Basrah. Beliau merupakan seorang guru besar para rawi yang wafat di Kufah pada 154 Hijriah. Kedua perawinya yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Selanjutnya adalah Abdullah bin Katsir al-Makki dari Mekah. Beliau adalah seorang tabi'in dan juga imam dalam hal qiraat di Mekah. Beliau wafat di Mekah pada 130 Hijriah dan kedua perawi dan penerusnya adalah Al-Bazi dan Kumbul. Kemudian Imam Nafi bin Abi Nu'aim al-Asfihani dari Madinah. Beliau berasal dari Isfahan dan wafat di Madinah pada 169 Hijriah. Kedua perawi atau penerusnya adalah Qalu dan Al-Warasi. Selanjutnya adalah Abdullah bin Amir al-Syami dari Syam. Beliau adalah seorang qadi dan tabi'in yang wafat di Damaskus pada 118 Hijriah. Murid dalam qiraatnya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian ada Asim bin Abi An-Najud dari Kufah. Beliau disebut juga dengan Bahdallah dan wafat di Kufah pada 128 Hijriah. Kedua perawinya adalah Syu'bah dan Hafsah. Selanjutnya ada Hamzah bin Habib al-Zayyad dari Kufah. Beliau merupakan seorang bekas hamba dari Ikrimah ibnu Rabi'atain yang wafat di Hawan pada 156 Hijriah. Kedua perawinya adalah Khalaf dan Khalad. Yang terakhir ialah Ali bin Abi Hamzah al-Kisai dari Kufah. Beliau adalah imam nahwu golongan Kufah yang wafat di Barnabawai pada saat perjalanan ke Khurasan tahun 189 Hijriah. Kedua perawinya ialah Abul Harits dan Ad-Duri. Selanjutnya yaitu variasi cara membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu perbedaan dalam segi i'rab yang mengakibatkan perubahan makna. Misalnya pada ayat ini lafal Adamu yang awalnya fa'il atau subjek berubah menjadi Adamah yaitu maf'ul bi atau objek, dan lafal kalimatin sebagai maf'ul bi menjadi kalimatun yaitu fa'il atau subjek. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam segi huruf. Yang pertama, perbedaan yang membawa perubahan makna tetapi bentuknya tetap seperti ya'lamuna dan ta'lamuna. Bentuknya tetap tetapi maknanya yang berubah. Ya'lamuna berarti mereka mengerti, sedangkan ta'lamuna berarti kalian mengerti. Yang kedua yaitu perbedaan yang membawa perubahan bentuk tetapi maknanya tetap. Misalnya as-sirat dan as-sirat. Keduanya ini memiliki arti yang sama yaitu jalan. Kemudian al-musayyifirun dan al-musayyifirun. Keduanya juga memiliki arti yang sama yaitu yang menguasai.
Dua lafal tersebut masing-masing berubah dari huruf shad menjadi huruf sin. Selanjutnya yaitu perbedaan isim dari segi ifrad, tasniyah, dan jamak. Misalnya walladzina hum liamanatihim ra'un. Lafal liamanatihim bentuk jamak dapat dibaca menjadi liamanatihim bentuk mufrad. Kemudian dalam mushaf Utsmani berbentuk liamanatihim, ditulis tanpa alif. Selanjutnya yaitu perbedaan karena pergantian suatu kata dengan muradifnya. Misalnya ka'ahnil manfus dibaca menjadi kausufi al-manfus. Kata al-ahni diganti dengan al-sufi yang artinya sama, yaitu bulu. Selanjutnya perbedaan karena mendahulukan suatu kata atau mengakhirinya. Misalnya fayaqtuluna wa yuqtalun, lalu mereka membunuh dan dibunuh. Ketika dibalik menjadi fayuqtaluna wa yaqtulun, kemudian ia mengalami perubahan makna menjadi lalu mereka dibunuh dan membunuh. Selanjutnya yaitu perbedaan karena adanya tambahan atau pengurangan suatu huruf. Misalnya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Ketika ditambahkan dengan huruf jar min menjadi wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Namun hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan makna. Selanjutnya yaitu perbedaan karena mengkasroh huruf-huruf mudharaah yang biasanya dibaca fathah. Misalnya liqaumi ya'lamuna dibaca menjadi liqaumi ya'lamuna. Kemudian nahnu na'lamu dibaca menjadi nahnu ni'lamu. Yang terakhir yaitu perbedaan lahja atau dialek. Misalnya lahja al-an'anah, yakni perubahan hamzah yang terletak di awal kata menjadi ain. Misalnya pada kata aslama menjadi aslama dengan makna yang sama. Penggunaan lahja ini ditemukan pada bahasa Tamim, bahasa Qais, Asad, dan Mesir. Oke, cukup sekian pembahasan saya mengenai materi qiraat sab'ah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.